Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Di video kali ini kita akan sama-sama menyimak beberapa pertanyaan dan jawaban terkait dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang dibangun untuk Indonesia. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut bersumber dari para partisipan yang hadir memberikan pertanyaan kepada pihak pengembang atau pihak pembangun sirkuit, dan juga jawaban akan dijawab oleh pihak pengembang, baik itu dari PT PP diwakili oleh Pak Eko Dwi Winaryo, dan juga ada Mr. Campbell selaku dari desainer MotoGP Mandalika dari MRK One Consulting. Dan kita akan menyimak sama-sama apa pertanyaan dan jawaban-jawaban tersebut. Ya, tentunya ini masalah yang sangat krusial terkait pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, mungkin beberapa pertanyaan maupun jawaban akan disampaikan dalam versi bahasa Inggris, dan saya akan mencoba membuat terjemahan sedikit ya, sesingkat-singkatnya, sesederhana-sederhananya, dan teman-teman mungkin bisa dibantu dengan terjemahan yang ala kadarnya dari saya. We'll continue to Q&A session. So there are questions from the participant. May I read, or you want to read the question, Mr. Campbell? I will try on the English. Some is in English and some is in Indonesia. Maybe I will translate for you. The one that maybe in Indonesia. Some of the question I already answered. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Mr. Dwi. Yeah. Maybe well, for SNI 075 Pak Amir Muklis, what local material can use for the track pavement in Mandalika GP circuit? Saya sudah jawab Pak di pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau materialnya menggunakan material lokal untuk agregat dari Lombok untuk yang base dan binder, tapi untuk yang surface, yang SMA surface, karena ada spesifikasi khusus ini, jadi ada namanya PSV, polystone value. Polystone value itu seperti kelekatan aspal, tapi dibandingkan dengan kalau dia kena ban terus gitu. Nah ini PSV ini yang di Lombok itu abrasinya nggak masuk, jadi abrasinya terlalu besar. Jadi Los Angeles value-nya itu terlalu besar, batasannya itu harus di bawah 20. Nah, batu Lombok sudah kita coba hampir 5 quarry yang kita kirim ke UK, itu nggak masuk PSV-nya. Nah, kita coba kirim dari Bali, kita coba kirim dari Lampung dan dari Palu, itu yang masuk yang dari Palu. Jadi Palu abrasinya, Palu pun ada 3 quarry yang kita kirim, 2 quarry nggak masuk. Abrasinya di bawah 20, tapi PSV-nya justru malah terlalu tinggi. Ini nggak boleh tinggi malah PSV-nya, itu PSV-nya harus rendah, jadi dia bisa menyerap aspal, tapi kelekatan kepada ban juga cukup gitu. Nah ini yang agak sulit di situ. Alhamdulillah dari Palu kita dapat tuh, jadi sumber materialnya dari namanya PT Palu Madu Batu, itu yang sudah masuk PSV-nya yang dites di UK. Terus yang kedua, how to adopt racetrack pavement technology for other circuit in Indonesia? Ya paling tidak di surface-nya. Jadi kayak Sentul ya harusnya di surface-nya yang di seperti di Silverstone itu di cold milling ya. Setelah itu dilakukan servis ulang. Cuma permasalahan di Silverstone ini, permasalahan di Sentul ini karena sekarang motor semakin cepat ya, khusus MotoGP. Yang dulu waktu kita tahun 96-97 ada di Indonesia, itu masih cc-nya masih 125, 250 dan 500. Sekarang cc-nya sudah 250, 500 dan 1000. Nah, sehingga kecepatannya semakin cepat, sehingga kebutuhan run off baik itu gravel maupun aspal, baik khususnya gravel ya, itu jadi cukup besar. Di Mandalika ada 2 turn yang cukup besar gravelnya. Itu yang pertama di turn 1. Turn 1 dari trek lurus itu dia butuh hampir sekitar 100 meter dari tepi aspal sampai ke ujung service road. Untuk di tikungan 10, karena itu top speednya bisa sampai 310 km per jam, itu hampir 180 meter gravelnya.
Nah ini mungkin yang Sentul agak kesulitan mendapatkan lahan untuk bisa memperluas gravel tersebut. Jadi kalau untuk pavementnya, teknologinya mungkin hanya tinggal cold milling dan di surface ulang gitu ya. Yang ketiga, how to solve bump problem on the track surface. Kalau sudah jadi bump harus dipotong, Pak. Kalau sudah jadi bump ya. Tapi kalau belum ya kita coba memaksimalkan supaya jangan terjadi bump gitu. Jadi makanya Don't have any bumps to begin with, G. Sorry? Don't have any bumps to begin with, G. That's the answer, isn't it? Iya. So it need to be removed, right? Yeah, absolutely. Yeah, that's a problem in itself. It's a difficult challenge. Sorry. Ya. Terus untuk SNI 527 izin bertanya, because the circuit is on the seaside, how to solve the wind that contain water spray from the sea and the sand particle that will be entering to the track while it races, and how strong is the fata morgana, the mirror effect on the asphalt, and how many spot on the mirror on the asphalt, and what is the effect of the salt water to the track. Maybe you can help to answer that, Campbell. Nah, jadi di sini Pak Dwi ya bertanya, menyampaikan pertanyaan dari narasumber atau dari partisipan kepada Campbell, karena sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi persis di pinggir laut ya, di seaside. Jadi bagaimana penanganannya dengan semacam water spray atau cipratan air laut yang akan berdampak kepada lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan juga pertanyaan berikutnya, bagaimana penanganannya jika terjadi fata morgana, dan itu pun ada di beberapa titik yang sekiranya terjadi untuk fata morgana. Lalu pertanyaan yang ketiga dari narasumber atau dari partisipan yang disampaikan oleh Pak Dwi ke Mr. Campbell di sini adalah bagaimana menangani kadar air garam yang akan masuk ke dalam lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Yeah, sure. So, in terms of water spray during the race, that's unlikely because of the position of the barriers and the fences that will be used. It would have to be very, very high winds for there to be water spray onto the track itself. That would be enough to damage or affect the riders, and they wouldn't race in those conditions. In terms of sand going onto the track, that could be a problem, and not so much for safety, but more for the TV spectacle. And this happened in Singapore. Actually, at the Singapore Grand Prix, they had a lot, and it happens in the Middle East, obviously, because they're in the desert. They have a lot of sand sitting on the surface, and then when the bikes or the cars race and they go from the start grid, you get this dust cloud coming up, and it looks really bad on television. So the way to mitigate against that and stop it happening is to treat the surface before each race using high pressure water. So high pressure water will be texturing to clean the track surface, and that will solve most of the problems with the sand. In terms of issues with salt, it shouldn't be a major problem. It will obviously corrode anything that's around, but again, good track preparation before the race events, so track clearing and good maintenance will prevent against and mitigate against these potential issues. Hope that answers the question. Thank you. Nah, jadi tanggapan dari Mr. Campbell adalah untuk masalah cipratan air ke arah lintasan dari tepi laut itu tidak terlalu bermasalah bagi para pembalap, karena seluruh lintasan dari kiri kanan untuk service road sudah dipasangkan concrete barrier, sehingga cipratan pun tidak akan terlalu tinggi walaupun ada angin yang kencang. Jadi masih aman karena
jarak dari trek menuju bibir pantai hanya 150 meter, jadi tidak akan terciprat dari bibir pantai itu, akan langsung menuju ke lintasan sendiri. Dicontohkan juga waktu ada GP di Singapura, yang mana lintasan street circuit yang di Singapura itu persis berada di pinggir laut juga, dalam kondisi yang angin yang keras, dan itu tidak bermasalah. Bisa dilihat dari beberapa yang sudah menonton di TV-TV yang sudah terpasang di area lintasan di sana. Dan juga untuk masalah garam yang itu memang bisa jadi dia sampai masuk ke area lintasan, tapi kalaupun itu terjadi sampai mengeras, itu bisa diatasi dengan semprotan air, dengan semprotan yang sangat kencang, ibaratnya tekanan tinggi ya, untuk menyemprot bagian-bagian yang kena oleh garam tersebut. Dan memang setiap sebelum mulai balapan juga harus diusahakan kalau lintasan sudah bersih, dan itu tidak terlalu berpengaruh kepada safety bagi para rider. Jadi di Singapura sudah dilakukan seperti itu, yang mana tinggi lintasan atau tinggi dari area trek balap di Singapura sana sangat berdekatan dengan pantai juga. Namun tidak ada masalah ataupun komentar dari para rider yang sudah mencoba untuk balapan GP waktu itu di Singapura. Maybe the next question is from SNE 541, Pak Kristianto. With this high standard construction requirement for the racetrack, what is the span duration for construction lifetime? What is the requirement for repair in the case at the future occur some crack or problem on the surface of the racetrack? Is it allowed to do partially patching? Nah, pertanyaan yang berikutnya barusan itu menanyakan kalau proyek ini yang dibangun dengan standar tinggi ya, peralatan standar tinggi, bagaimanakah kelangsungan atau daya lama yang bisa berlangsung, bisa dipakai untuk sirkuit ini. Dan juga nanti bila waktu ke depan ya terjadi namanya kerusakan pada arena balap atau lintasan balap, misalnya terjadi retakan dan sebagainya, apakah bisa ditanggulangi dengan semacam penambalan atau seperti apa penanggapan dari Mr. Campbell yang MRK1 Consulting sendiri? Okay, I can answer that. So the lifespan design of the racetrack is 10 to 15 years. So our remit was to design the racetrack for the life of the contract with MotoGP, which is 5 years. But we would expect it to last 10 years. But that big part of that is going to come down to how the track surface is used. So with it being partially a road, that means it will get more wear, and that will come down to the type of vehicles that are using the track. If it's just light vehicles like scooters and motorbikes, then it probably won't be too bad. If there's heavy goods vehicles, trucks, and lorries, then that wear could be exacerbated and become worse, because what we don't want to happen is rutting. If we start to get wheel tracks and rutting, then the motorbikes in particular are very, very sensitive to this. And FIM, Dorna, will tell MGPA that the track has to be resurfaced again. So that's going to be a big problem. We are trying to mitigate against that happening by using an SNA, so the stone mastic asphalt, which doesn't rut as in the same way that an asphalt concrete would, for example. In terms of requirements for repair, if there's cracking or problems with the surface track, well, there is likely to be subsidence and movement, which might cause damage to the track purely because of the site conditions and where the site's located, and it's obviously natural, it will happen. So there will have to be repairs over time. So if there's cracks start to appear, then the trick is to carry out remedial work as fast as possible. So try to repair it where we can. So using overband sealing crack repairs, that's fine. If it gets very bad, then sections will have to be planed out and reinstatement patches put back in. Again, even we could get damage from a rider coming off the bike, or accidents. It happens all the time. It happened in Silverstone
first race that happened, went out there, somebody went down on a bike and the peg went through the track and ripped a gouge out the track, so they had to put a patch in. It will happen, and it is allowed, it can be used. It just, the material for the patches has to be to the same specification as the racetrack surface, and it has to be very carefully designed and planed out, and very carefully. Same when it comes to other bigger remedial works and patches. Ideally, you don't want to just do a small section, you want to do the entire width of the track and take a longer section out. And particularly if it's in high stress zones such as braking zones, the apex of corners, you want to take out, rather than just say a 10 meter section, you'd be looking to do 100 to 500 meter section. Nah, jadi tanggapan dari Mr. Campbell terkait pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dwi ya, yaitu tadi mengenai bagaimana konstruksi dengan standar tinggi ini kalau terjadi kerusakan nanti dan kelangsungannya sekitar berapa lama. Dan Mr. Campbell menjawab, semua sirkuit didesain oleh MLK One Consulting itu rata-rata didesain sedemikian rupa agar bisa berlangsung, bisa dipakai selama 10 bahkan sampai 15 tahun. Dan juga terkait dengan kontraknya sirkuit MotoGP Mandalika, dari awal adalah 5 tahun menjadi 10 tahun, dan itu tidak menjadi masalah, ataupun nanti akan diperpanjang oleh FIM ataupun Dorna, akan diberitahukan. Dan juga apabila terjadinya yang namanya cracking, biasanya di area-area seperti di corner atau di belokan ataupun di saat titik-titik yang hard braking area, dan itu bisa dilakukan dengan melakukan penambalan, tetapi penambalannya berukuran agak lebar sedikit, ya kurang lebih sekitar 100 meter atau lawan 100 meter. Jadi tidak harus melakukan perbaikan sepanjang trek atau mengulangi pengaspalan sepanjang 4,31 km. Okay, thank you, Campbell. On the top, I said to them that for Mandalika circuit, because it's an open street circuit, so I reduce the lifetime from your specification 10 to 15. I reduce to 8 to 10. Yeah. Just a clarification. Thanks. because we love to have it 10 to 15 years, but the plan is to have the street circuit, so we reduce the lifetime for our internal purpose to prepare the budget and everything to be 8 to 10 years. Just very sensible. Yeah. To all. we are not pessimistic, but we are conservative. No, absolutely. Anything you get longer is a bonus. Nah, jadi di sini Pak Eko Dwi menjawab atau mengatakan kalau ya walaupun sirkuit ini didesain untuk kelangsungan selama 10-15 tahun, tetap pada masalah tujuan internal dari sirkuit MotoGP Mandalika ya seperti tadi 10 tahun yang sudah diberikan kontrak oleh Dorna, dan walaupun itu berlangsung untuk 15 tahun untuk kekuatan dari track lane atau track utama atau track balap di sini, dan itu adalah sebuah bonus buat Indonesia, buat Mandalika. Artinya walaupun ada kontrak hanya 10 tahun, tetapi kita punya track utama itu bisa memiliki kelangsungan daya kuatnya itu sampai 15 tahun. Yeah, the next question is maybe the most question that from all the audience is why using SMA, not using the asphalt concrete wearing cost. You generally already explained that. Maybe you can explain more detailing, maybe about the stone to stone contact and everything. Sure. So using an asphalt concrete for the wearing course, surface course, is used all around the world. It was used in Silverstone, Singapore, Malaysia, Kuala Lumpur, which is fine. It's commonly used in Indonesia for roads, I believe, and airports. The difference between asphalt concrete and SMA in terms of a racetrack is in order to achieve the levels of micro texture that we are looking for on Mandalika, it's an SMA is more likely to achieve that. Also, SMAs don't rut, whereas asphalt concretes do.
which as this is a street circuit and because motorbikes are more susceptible to bumps, it's less likely to deform in that way. In terms of tyre surface interaction, an SMA will produce generally a smoother surface and a flatter surface, which will increase the tyre surface interaction and the number of aggregate points that are in contact with the tyre, which will give higher levels of grip. So these are the main reasons that MGPA and PPA have chosen to go with the SMA rather than an asphalt concrete. The two options that were considered were a 10mm SMA and a 12.5mm asphalt concrete. But currently we're looking to use the 10mm SMA for those reasons. Nah, di sini Pak Dwi menyampaikan pertanyaan partisipan ke Mr. Campbell. Kenapa sirkuit MotoGP Mandalika menggunakan SMA untuk lapisan atas? SMA itu stone mastic aspal. Nah, kenapa nggak pakai semacam aspal konkret? Kemudian Mr. Campbell menjawab, kalau sirkuit MotoGP Mandalika memang sengaja menggunakan stone mastic aspal itu untuk menjaga supaya mikroteksturnya lebih baik. Karena kalau menggunakan aspal konkret seperti yang dilakukan di Singapura, di Hong Kong ya, dan itu kebanyakan sering rentan terjadinya semacam bumpy atau lebih mudah untuk keretakan. Dan kalau dibandingkan masalah harga juga atau biaya, itu stone mastic aspal bisa dibilang lebih murah, karena untuk lapisan stone mastic aspal sendiri sebagai lapisan yang paling atas hanya memerlukan hanya 4 cm saja, dan itu sudah murah, tetapi sudah menghasilkan yang benar-benar cocok dengan grip bagi ban para pembalap, dan juga tidak terlalu cepat atau tidak terlalu rentan untuk membuat sebuah bumpy dibandingkan dengan konkret aspal yang sudah kita coba berkali-kali sebelumnya di sirkuit-sirkuit yang lainnya. Which is quite hard for us. Yeah, but we try our best. Yeah, the last one is about maybe I will answer in Indonesia about the local content. Jadi untuk TKDN ya Bapak Ibu, untuk TKDN yang ada di sini material impor itu hanya 3. Jadi yang diimpor itu adalah aspal untuk surface. Jadi aspal surface-nya aja yang menggunakan sel Sarivate Asphalt Track PG82 grade PG82. Yang kedua adalah Horoton drainase, dan yang ketiga adalah pagar. Pagar, untuk pagarnya pun juga concrete barrier-nya itu cornya di Indonesia. Jadi kalau secara nominal itu tidak lebih dari 20%. Jadi dari total kontrak 900 miliar itu hanya 170-an miliar material yang kita impor. Sisanya itu menggunakan produk dalam negeri, khususnya untuk batu, subbase, dan aspal PEN 6070 juga menggunakan produk Pertamina. Mungkin itu Pak Kolis yang bisa kami sampaikan dari saya dan Mr. Campbell. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Kolis. Thank you, Campbell. Thank you, Judy. Thank you, everybody. Very nice to meet you all. Thank you for having me. Oke, teman-teman semua, itu pertanyaan dan jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut memang sangat-sangat krusial dan bersumber dari para partisipan yang mengikuti meeting dari pihak pengembang dari sirkuit MotoGP Mandalika dan MRK One Consulting yang mendesain sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sekian dulu mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, kurang lebihnya dari narasi ataupun penerjemahan di sini. Apabila ada kekurangan dan ada kesalahan atau kekeliruan dalam menerjemahkan kepada teman-teman semua, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang sudah jago bahasa Inggris dan menangkap semua informasi dengan detail dan jelas, mungkin bisa isi di kolom komentar untuk
lebih meluruskan apa yang disampaikan oleh pihak pengembang dan apa yang disampaikan oleh MRK One Consulting, pihak pendesain sirkuit MotoGP Mandalika, terkait dengan penerjemahan dari saya sendiri. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mungkin bisa ditambahkan atau diluruskan di dalam kolom komentar di bawah sini. Oke, itu saja teman-teman semua, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.